Belajar di rumah sendiri memanglah epik. Tapi pernah gak sih lo? Wakakakhaha wakakakhaha wakakakhaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran yang sangat menyenangkan. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah saya sampaikan kemarin. Kalau kemarin kita membahas fungsi eksponen dasar, yaitu konsep fungsi eksponen. Kali ini kita akan membahas dua sekaligus, yaitu fungsi pertumbuhan eksponen dan fungsi peluruhan eksponen. Nah, secara garis besar, fungsi pertumbuhan eksponen dan peluruhan eksponen sebenarnya sama saja dengan fungsi eksponen. Cara pengerjaannya sama, bahkan secara fungsinya itu sama. Bedanya ada di jenis soalnya, nanti ada sedikit perbedaan dan nanti menyebabkan fungsinya nanti berubah. Mungkin itu saja gambaran yang dapat saya sampaikan. Nah, kalau di LKS itu ada di halaman, bentar saya buka dulu, halaman 11 bagi yang sudah punya LKS Matematika Peminatan kelas 10. Ada di halaman 11 yang paling atas. Di situ saya sebenarnya hanya menuliskan ulang nanti, tapi saya akan jelaskan gimana caranya dan gimana perbedaannya dan bagaimana penggunaannya atau bagaimana penggunaannya dalam soal. Oke, lanjut saja. Sebelum itu saya ingatkan dulu fungsi eksponen kemarin kita temukan adalah Y sama dengan K kali A pangkat N. Di sini ya. Jadi fungsi eksponen itu bentuknya seperti ini secara umum. Penjelasannya seperti ini, Y itu hasil akhir atau hasil yang ingin didapatkan itu apa? AK itu nilai awalnya, dari awalnya berapa mau ke akhir berapa, itu Y kalau akhir ya. Kenaikan, kalau nanti peluruhan ya penurunan, bisa saja kenaikan atau biasa peluruhan. Kalau N banyak waktu atau rentan waktunya, misalnya naik berapa kali atau turun berapa kali lah, seperti itu. Itu cuma penjelasan awal, semoga kalian masih ingat, karena ini nanti dipakai untuk fungsi pertumbuhan dan penurunan eksponen, dan ini nanti masih akan dipakai nanti di materi yang terakhir kita. Selanjutnya kita bahas langsung fungsi pertumbuhan dan penurunan eksponen. Fungsi pertumbuhan eksponen dulu kita bahas. Berdasarkan dari ini, Y sama dengan K kali A pangkat N, sama ya fungsi eksponen. Dengan bedanya adalah fungsi eksponen itu A-nya 1 ditambah R. R itu apa sih? Gitu ya. R adalah laju pertumbuhan. Nah, karena pertumbuhan berarti laju pertumbuhan. Itu termasuk salah satu ciri-ciri dari fungsi pertumbuhan eksponen. Yang membedakan adalah A-nya adalah 1 ditambah R. 1 ditambah R ini adalah laju pertumbuhannya. Nanti dia laju pertumbuhannya nambah berapa kali gitu. Sehingga menyebabkan rumusnya berganti atau fungsinya berganti. Itu jadi Y sama dengan K kali 1 ditambah R dipangkatkan N. Seperti ini. Ini untuk fungsi pertumbuhan eksponen. Jadi rumusnya sini yang saya kotakin, bukan rumus ya sebenarnya. Ini fungsinya saya kotakin hijau ini. Itu untuk fungsi pertumbuhan eksponen. Kita selanjutnya fungsi peluruhan eksponen. Hampir sama. Berawal dari fungsi eksponen. Kemudian A-nya, yang membedakan adalah A-nya 1 dikurangi R. Kalau pertumbuhan adalah 1 tambah R. Kalau peluruhan 1 dikurangi R. Karena peluruhan dia menurun, berarti dia berkurang, makanya dikurangi oleh R. Sehingga fungsinya berubah menjadi apa? Nih, fungsinya berubah menjadi Y sama dengan K dikali 1 dikurangi R dipangkatkan N. R-nya masih sama, kalau laju pertumbuhan adalah pertumbuhan, kalau peluruhan adalah laju peluruhan atau penyusutan. Kata-katanya seperti itu. Jadi yang paling membedakan, yang menjadi ciri khas jadi dari pertumbuhan, saya ulangi, fungsi pertumbuhan eksponen pasti ada kata-kata laju pertumbuhan, sehingga menggunakan rumus yang saya kotakan hijau. Ditambah R. R-nya itu nanti laju pertumbuhannya. Kemudian kalau fungsi peluruhan, bedanya adalah ada kata-kata peluruhan atau penyusutan atau laju peluruhan atau laju penyusutan.
Sehingga menggunakan rumusnya adalah yang saya kotakin kuning ini. Y sama dengan K kali 1 dikurangi R dipangkatkan N. Seperti itu. Mungkin kalau kurang jelas kalian bisa tanya-tanya. Kalau ada permasalahan kalian bisa tanya saya, Japri, atau diskusi di grup. Seperti itu ya. Saya rasa mungkin ini udah lumayan jelas. Tinggal kita menggunakan aja. Yang paling penting adalah menurut saya gini. Ini gambaran permasalahannya. Yang paling penting menurut saya adalah ketika ada soal, kalian menghadapi soal. Nah, yang paling penting adalah kalian bisa menentukan kapan menggunakan fungsi peluruhan, kapan menggunakan fungsi pertumbuhan, dan kapan menggunakan fungsi eksponennya sendiri. Nah, ini saya kasihkan gambaran besarnya. Gambaran permasalahan seperti ini. Ini soal 1, ini soal 2. Soal 1, nilai jual sebuah mobil baru adalah 100 juta. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan 5% per tahun, berapa nilai jual mobil setelah 3 tahun? Ini ada soal. Terus soal selanjutnya, nomor 2, jumlah penduduk suatu daerah pada tahun 2010 sekitar 100 juta penduduk. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 5% per tahun. Berapa perkiraan jumlah penduduk setelah 3 tahun? Nah, ini ada dua permasalahan yang akan membedakan mana pertumbuhan dan mana peluruhan. Sebenarnya dari kata-katanya sudah jelas. Kita cek. Di nomor 1 dulu. Ada kata-kata penyusutan 5% per tahun. Ada kata-kata, ingat, ada kata penyusutan, berarti itu adalah fungsi peluruhan eksponen. Nah, kalian perhatikan ya. Penyusutan 5% per tahun. Oh, ada kata-kata penyusutan. Oh, itu berarti menggunakan fungsi peluruhan eksponen. Kalau fungsi peluruhan eksponen, berarti kita menggunakan fungsi mana? Y sama dengan K kali 1 dikurang R dipangkatkan N. Ini untuk fungsi dari peluruhan eksponen. Menurut saya cukup jelas. Terus selanjutnya, kedua, ada laju pertumbuhan penduduk. Kata-kata laju pertumbuhan penduduk. Ini berarti laju pertumbuhan, pasti ingat apa? Fungsi pertumbuhan eksponen. Kalau fungsi pertumbuhan eksponen, berarti fungsinya menjadi apa? Y sama dengan K kali 1 ditambah R dipangkatkan N. Jelas ya? Menurut saya jelas. Kita tinggal kapan membedakan fungsi pertumbuhan, fungsi penyusutan, bahkan fungsi eksponen sendiri. Kalau ciri khas dari fungsi eksponen sendiri adalah berapa kali langsung. Di situ ada kata-kata yang sangat jelas. Dan yang membedakan mana pertumbuhan dan peluruhan eksponen dengan eksponen biasa adalah ini, bisa dijadikan ciri persen. Jadi kalau ada dia tuh mengalami penyusutan atau pertumbuhan dengan persen, melalui persen, ini berarti dia bisa dikatakan fungsi peluruhan atau fungsi pertumbuhan. Kalau nggak ada cuma berapa kali itu dikatakan fungsi eksponen biasa. Seperti itu. Saya rasa tinggal kita memahami aja. Dan yang paling penting adalah nanti kalian untuk menghadapi eksponen ini rata-rata soalnya ada soal-soal cerita seperti ini. Jadi saya rasa ini agak penting kapan kalian menggunakan fungsi peluruhan, kapan kalian menggunakan fungsi pertumbuhan, dan kapan kalian menggunakan fungsi eksponen secara umum. Seperti itu. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Ya gini. Kita tinggal aja menentukan mana yang akan menjadi K, mana akan menjadi R, dan mana menjadi N. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Berarti kan 100 juta nilai jual sebuah mobil baru adalah 100 juta. Berarti kan ini awal ya. Awal suatu nilai. Berarti itu adalah K. K tadi kan awal. K. K itu berarti awal, berarti suatu nilai itu awalnya jadi 1 juta. Terus nilai jual itu mengalami penyusutan. Dia menyusut. Akan menyusut. Menyusut itu berarti bisa dikatakan kalau eksponen biasa adalah A, kalau di sini laju penyusutan berarti di sini adalah R. Nah, terus kalau di dalam laju penyusutan saya sarankan kalian membuat persennya menjadi desimal. Di sini 0,5% saya rubah menjadi 0,05. Caranya merubah adalah kalau persen ini adalah per 100, berarti dibagi 100. Itu untuk ketemu R-nya. Selanjutnya tinggal N. Nah, 3 tahun nilai jual mobil selama 3 tahun. Berarti selama 3 tahun itu 3 kali kan, dianggap 3 kali. Berarti 3 tahun tuh sama dengan N-nya. Sekarang gimana? Tinggal masukkan ke rumus.
bukan ke rumus ya, ke fungsinya. Di sini 100 juta saya singkat seperti ini, 100 juta, K-nya 100 juta, satunya tetap, R-nya diganti 0,05 dipangkatkan 3. N-nya adalah 3, karena 3 kali kan, atau 3 tahun. Menyusut selama 3 kali atau 3 tahun. Tergantung nanti misalnya ini per bulan, berarti kalian ya cari sendiri berapa kali dia mengalami penyusutan. Seperti itu. Kalau sini adalah sama-sama per tahun, dan sini adalah setelah 3 tahun, berarti dia 3 kali. Seperti itu. Kita kerjakan, ingat yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Berarti tinggal 100 juta dikali 0,95 dipangkatkan 3. 0,95 dipangkatkan 3 berapa hasilnya? 0,857375. Nah, di sini kalau bisa kalian menggunakan hitungan manual aja, jangan terbiasa menggunakan kalkulator. Kenapa? Nanti kalau kalian terbiasa menggunakan kalkulator, nanti kalau kita ujian atau kita PTS mungkin kalian akan sedikit kesusahan karena terbiasa menggunakan kalkulator. Nah, kalau karena ini ya, karena kalian itu menggunakan manual, sedapatnya nilai aja. Misalnya pengen kalian 3 angka di belakang koma, ya udah berarti cuma 8, 5, 7, 3, 7, 5 nggak tulis. Kalau di sini saya sampai 6 kali biar detail. Tujuan saya cuma berapa? Kita kalikan 100 juta dikali 0,857375. Ingat ini titik ini maksudnya adalah kali. Berarti senilai 85.737.500 rupiah. Itu adalah mobilnya mengalami penyusutan harga selama 3 tahun. Jadi dari 100 juta turun, namanya penyusutan turun jadi 85 juta ini. Sekian. Itu untuk fungsi peluruhan eksponen. Sekarang yang nomor 2. Berarti kan masih 100 juta. 100 juta jumlah penduduk suatu daerah tahun 2010 sekitar 100 juta. Oh, berarti ini 100 juta adalah apa? K-nya. Terus pertumbuhannya berapa persen? Sama-sama 5%. Dirubah menjadi desimal, itu R-nya. Sekarang berapa kali atau berapa tahun? Ini per tahun, ini juga tahun, berarti R. N-nya adalah 3 tahun. Jadi tinggal kita masukkan 100 juta dikali 1 ditambah 0,05 dipangkatkan 3 sama dengan 100 juta dikali 1,05 dipangkatkan 3. 1,05 dipangkatkan 3 hasilnya berapa? 1,157625. Nah, ini saya rasa kalian harus terbiasa menghitung secara manual biar kalian nanti kalau ada ujian atau ada apa bisa menghitung dengan cepat. Kalau untuk koreksi nggak masalah, tapi kalau untuk awalan hitung saya sarankan kalian menghitung pangkatnya ini menggunakan manual saja. Berarti maksud kalau manual kan 1,05 dikali 1,05 dikali 1,05 sebanyak 3 kali ya kalikannya seperti itu. Sekarang 100 juta dikali, ingat ini dikali 1,157625. Jawabannya adalah 100 juta 115.762.500 penduduk. Nah, berarti ini naik ya dari 100 juta menjadi 115 juta. Karena dia pertumbuhan kan mesti tumbuh itu kan naik. Nah, berarti ini benar. Mungkin seperti itu aja. Jika ada yang kurang paham silahkan kalian tanya atau japri saya di WA atau di WA group. Saya suka kalau kalian tuh aktif berdiskusi sehingga kalian tuh apa ya namanya ya, kalian akan paham meskipun sebenarnya kalau kalian ada yang buat meyakinkan bahwa oh saya ternyata paham gitu ya. Nah, jika saya kecepatan ya bilang aja nggak apa-apa, nanti saya sediakan kritik dan sarannya. Itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita akan ke review dulu. Jadi tadi untuk fungsi pertumbuhan kita menggunakan ini ya yang saya kotakan hijau. Lalu untuk peluruhan saya yang kotakin kuning. Untuk pertumbuhan adalah bedanya adalah Y sama dengan K kali 100 ditambah R dipangkatkan N.
Kalau untuk fungsi peluruhan, Y sama dengan K kali 1 dikurangi R dipangkatkan N. Dan yang menjadi ciri khas seperti tadi, kapan menggunakan fungsi pertumbuhan dan peluruhan, cirinya dia naik atau turun dalam bentuk persen. Kalau fungsi eksponen biasa, dia naik dalam bentuk kali. Maksudnya berapa kali atau turun berapa kali. Nah, itu dikatakan fungsi eksponen biasa. Jadi kalian kapan menggunakan dari 3 fungsi ini untuk penerapan soal, untuk mengerjakan soal, jadi seperti itu. Saya rasa itu cukup. Dan untuk soal latihan kalian, ini. Soal latihan kalian ada di LKS halaman 12 sampai 13. Cukup 3 saja yang kalian kerjakan, yaitu halaman 12 sampai 13 di LKS nomor 1, 3 dan 3-nya cukup 3 yang B saja. Jadi 1 saya ulangi, nomor 1, 3B dan nomor 4. Ya. Dan ini bukan soal latihan biasa karena Jumat minggu depan kemungkinan libur. Jadi untuk nomor 1, 3B dan 4 saya gunakan untuk tugas 1. Ingat ya. Kalian kerjakan di buku, lalu beri identitas kalian, nama, nomor kelas, lalu foto kerjaan kalian, lalu diupload di link berikut. Nah, linknya ini yang berwarna biru. Link ini nanti kalian tinggal mengikuti alurnya saja, terus upload jawaban kalian, upload foto kalian tadi. Ingat ya, saya ulangi untuk tugasnya, karena Jumat minggu depan kemungkinan libur, saya rasa memang libur. Tapi kalau nggak libur ya nggak masalah, tapi pasti libur kayaknya. Jadi untuk nomor 1, 3B, ingat 3B dan 4 di LKS halaman nomor 12 sampai 13 digunakan untuk tugas 1. Di foto, dikerjakan di buku, diberi identitas, kemudian difoto. Biar saya tuh mudah memberikan nilai kepada kalian dan nggak tertukar-tukar ketika memberikan nilai. Saya harapkan kalian mengumpulkan semua karena saya mengambil nilai-nilai nanti untuk nilai rapat itu ya termasuk dari nilai tugas, nggak melulu dari nilai ujian. Dan saya rasa juga tugas dari saya nggak terlalu sulit dan nggak terlalu banyak, dan bahkan saya tidak tiap pertemuan memberikan tugas seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan beri saya di WA atau dibahas di grup WA. Saya suka kalau kalian aktif berdiskusi. Saya harap pembelajaran hari ini kali ini paham dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk menjalani pembelajaran di masa-masa seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.